Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Learning Journal 2 dengan tema Analisis Isu Kontemporer dan Konflik Kepentingan bersama saya Faisal Sudi Mubarok, peserta Latsar CPNS Kemendagri tahun 2026, gelombang 1, kelas A2, kelompok 1. Pada video Learning Journal kali ini, pada agenda kedua, saya akan menyampaikan situasi pembelajaran dan juga ringkasan materi pada hari kedua, yaitu tentang analisis isu kontemporer dan juga konflik kepentingan, yang merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dalam pembentukan sikap dan perilaku bagi ASN. Pembelajaran hari kedua ini menekankan pada kemampuan berpikir kritis ASN dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Berbagai isu kontemporer yang berpotensi menjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan atau AGHT bagi keutuhan NKRI. Materi disampaikan dengan sistematis dan aplikatif, mendorong peserta untuk tidak reaktif tapi mampu mengidentifikasi, menganalisis, merumuskan alternatif, dan paling penting adalah solusi isu secara rasional dan juga bertanggung jawab. Isu kontemporer itu sendiri merupakan isu yang aktual, berkembang, dan berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap kualitas hidup masyarakat, organisasi, maupun negara apabila tidak ditangani dengan tepat. Dalam konteks ASN, isu kontemporer itu harus dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tantangan tugas pelayanan publik dan juga penyelenggaraan pemerintahan. Tentu erat kaitannya dengan lingkungan strategis, di mana perubahan lingkungan strategis terjadi pada berbagai tingkatan level, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, nasional hingga global. Perubahan ini dapat berdampak positif maupun negatif, sehingga ASN dituntut untuk memiliki kepekaan yang tinggi, kepedulian, dan juga kesiapsiagaan dalam responsnya. Beberapa isu strategis kontemporer yang dibahas dalam modul ini antara lain yang pertama yaitu korupsi, ada narkoba, terorisme atau radikalisme, money laundry, proxy war, sampai dengan konflik kepentingan. Nah, isu-isu tersebut berpotensi seluruhnya mengancam persatuan, stabilitas, dan kepercayaan publik apabila tidak dikelola dengan baik. Ada beberapa tahapan dalam menganalisis isu ini. Analisis isu kontemporer dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Kurang lebihnya ada 4 tahapan utama. Yang pertama adalah identifikasi dan deskripsi isu. Yang kedua, memilah dan menapis isu. Yang ketiga, mendalami dan menganalisis isu. Dan yang terakhir, merumuskan alternatif penyelesaian. Yang pertama, identifikasi dan deskripsi isu. Pada tahap ini, kita melakukan environment scanning. Environmental scanning ini penting untuk kita bisa melihat adanya kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi di lapangan atau kondisi nyata. Isu dirumuskan dalam bentuk pernyataan masalah yang jelas, memuat fokus, lokus, dan waktu terjadinya, biasanya dalam kalimat yang negatif. Itu step yang pertama. Step yang kedua, teknik tapisan isu. Untuk menentukan prioritas isu, digunakan beberapa teknik. Di antaranya ada APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan juga kelayakan. Atau menggunakan teknik ESG, atau urgency, seriousness, and growth. Teknik ini membantu kita dalam menghindari kesalahan-kesalahan umum, seperti memilah isu berdasarkan preferensi pribadi maupun tanpa dasar analisis yang kuat. Yang selanjutnya adalah analisis akar masalah, di mana isu yang telah dipilih itu kemudian dianalisis menjadi menggunakan beberapa alat, di antaranya ada fishbone diagram yang seperti tulang ikan, SWOT atau mind mapping untuk menentukan akar masalah sehingga solusi yang dihasilkan bersifat tepat sasaran. Itulah berkaitan dengan isu kontemporer dan juga tahapan-tahapan dalam menganalisis isu kontemporer. Selanjutnya kita berbicara tentang konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu sendiri adalah kondisi di mana kepentingan pribadi,
keluarga, atau kelompok berpotensi mempengaruhi objektivitas ataupun profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Penting sekali dalam mengelola konflik kepentingan, karena mengelola konflik kepentingan bertujuan untuk yang pertama menjaga integritas ASN, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan kepercayaan publik. Pengelolaan konflik kepentingan ini dilakukan untuk melalui berbagai macam identifikasi, pencegahan, pengawasan, hingga internalisasi budaya anti konflik kepentingan di lingkungan kerja. Tentu ini menjadi sangat penting karena konflik kepentingan sangat erat kaitannya dalam hal pelayanan masyarakat. Ada studi case yang mungkin saya contohkan, studi case yang biasanya terjadi di lapangan. Sebagai contoh, dalam proses pelayanan publik, seorang ASN memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan pemohon layanan di masyarakat, misalnya layanan kependudukan, itu berpotensi menghadapi konflik kepentingan. Misalnya saja, seorang petugas itu melayani hubungan kekerabatan dalam melayani masyarakat yang dalam hal ini adalah kerabatnya sendiri. Sikap yang tepat itu adalah menghindari konflik kepentingan itu dengan cara menghindari pengambilan keputusan langsung, melaporkan potensi konflik kepentingan itu, dan memastikan pelayanan tetap berjalan dengan objektif sesuai dengan prosedur. Sikap ini wujud nyata dan implementasi dari nilai dasar bela negara dengan kita tetap mengutamakan objektivitas dan berusaha menghindari konflik kepentingan. Tentu hal ini sangat penting, walaupun hal mendasar, tapi ini sangat penting karena dari pelajaran dan pembelajaran hari kedua ini mengenai analisis isu kontemporer dan juga konflik kepentingan, saya memahami bahwa ASN ini tidak cukup hanya bekerja sesuai dengan aturan, tetapi juga harus mampu membaca situasi, mampu menganalisis isu dengan kritis, dan menjaga integritas dalam setiap mengambil keputusan. Kemampuan analisis isu kontemporer dan pengelolaan konflik kepentingan ini merupakan bentuk kesiapsiagaan di era perubahan yang sangat dinamis. Akhir kata, sebagai penutup, materi analisis kontemporer dan juga konflik kepentingan ini membekali saya untuk menjadi pribadi, dalam hal ini sebagai warga negara maupun sebagai ASN, untuk menjadi pribadi yang lebih responsif, objektif, berintegritas, dan serius dalam menghadapi tantangan serta dinamis dalam menyesuaikan dengan perkembangan isu maupun perubahan lingkungan strategis. Kemampuan berpikir kritis dan sikap profesional itu penting, sehingga saya berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keutuhan NKRI dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saya. Demikian dari saya mengenai analisis isu kontemporer dan juga konflik kepentingan. Semoga kita dapat mengimplementasikan dan mengejawantahkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita dan menginternalisasikan itu dalam kehidupan maupun pribadi kita. Saya Faisal Sudi Mubarak, peserta Latsar CPNS Kementerian Dalam Negeri tahun 2026. Mari kita jaga lingkungan pekerjaan kita dari berbagai isu-isu yang dapat mencoreng atau merusak nama baik bangsa Indonesia, dan juga konflik-konflik kepentingan yang tidak berdasar dan akan merugikan bagi diri kita. Semoga kita terus dapat berpegang teguh dalam kode etik dan juga integritas dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Demikian untuk Learning Journal kedua ini, analisis isu kontemporer dan konflik kepentingan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, salam ASN berakhlak.